Pembangunan Batu Ampar itu project size-nya seperti apa? Ya. Kemudian secara konstruksi apakah dia nanti slab on pile ya? Atau apa pelabuhannya konstruksinya seperti apa Mas? Dan kaitannya juga Jadi sama pembebasan ada lahan. satu jenis konstruksi yang selama ini BUMN Karya itu belum bisa melaksanakan. Wah, apa tuh? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ika Tech Site, Inspiring New Insight. Bersama saya kembali Anwar Ismail sebagai host di episode kali ini. Dan tamunya juga sesuai janji beberapa episode sebelumnya. Kita pernah janji akan membahas satu materi yang perlu kita detailkan dari tamu spesial kita, yaitu Mas Iqbal sudah berada di sini yang akan khusus kita membahas terkait Batu Ampar di Batam, pelabuhan Batu Ampar di Batam. Selamat datang Mas Iqbal kembali Selamat di sore. Eka Tech Site. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam karena viewers di sini nanti akan tonton terus sepanjang hari. betul. Apa kabar nih Mas Iqbal? Alhamdulillah. Dengan ciri khasnya memakai baju Ika iya dong, Taxi ini terus karena Mas Iqbal ini juga sebagai sekretaris umum ya Mas Iya, ya, ada betul. Ika Taxi, yaitu organisasi yang kita cintai bersama-sama, alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Nah, pada episode kali ini memang tadi sudah saya jelaskan, Mas Iqbal, khusus kita memang diskusi nih kupas untuk yang Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar, karena kebetulan Mas Iqbal juga sebagai Direktur Pengembangan ya Mas ya, dari PT Pengusahaan Kawasan Industri Pulau Batam ya, atau disingkat PT Persero Batam, yang memang untuk portofolio terbesar saat ini yang sedang dikembangkan adalah Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar. Menarik nih, karena tadi saya sempat dengar karena Batu Ampar atau Pulau Batam lah belum memiliki pelabuhan peti kemas. Padahal Batam itu kan kita tahu bersama semua kawasan industri yang dekat dengan Singapura. Nah, makanya itu ini cukup menarik kita diskusikan, dan terima kasih sudah hadir di sini menyediakan waktunya untuk diskusi bersama kita. Ini Mas Iqbal, kita sudah tahu kemarin di episode sebelumnya adalah angkatan Teknik Sipil 90 alumni lah, Teknik Sipil 90 Undip. Kemudian banyak bekerja di pengalaman di logistik, profesional, praktisi di perusahaan swasta, perusahaan Jepang, sekarang mengomandoi BUMN di bidang logistik khususnya di Pulau Batam. Apa kira-kira yang menarik nih Mas dari PT Persero Batam yang saat ini mulai mengelola pelabuhan peti kemas pertama di Batam, udah 2023, 2024 loh ini, baru pertama peti kemas di Pulau Batam. Gimana nih Mas ceritanya? Nah ini menarik ini ya, menarik karena sebenarnya tugas saya adalah menghidupkan BUMN yang mau mati. Awalnya itu. Berarti PT Persero Batam adalah BUMN, salah satu BUMN yang berusia 50 tahun. Berdirinya berbarengan dengan BP Batam dalam satu PP, satu peraturan pemerintah ya. Itu memang tugas saya adalah membangkitkan kembali BUMN yang sudah mau mati. Itu. Jadi tugasnya itu aja sebenarnya. Nah, cuman ketika saya mulai meneliti nih, sebelum saya mulai masuk kan, saya meneliti ini ada potensinya nggak sih? Potensinya luar biasa. Yang selama ini mungkin belum terlihat gitu ya buat orang lain gitu. Berarti pada waktu Mas ditugaskan di sana belum ada cerita Pelabuhan Batu Ampar nih? Belum ada cerita. Belum, masih jauh ya, masih jauh. Nah, begitu saya melihat potensinya, sebenarnya tidak hanya pelabuhan, tapi juga sebagai kargo terminal, air kargo terminal operator untuk di Hang Nadim. Jadi untuk terminal kargo udara juga bisa. Buat viewers yang belum tahu nih, pelabuhan yang terkenal di Batam itu Batu Ampar. Pelabuhan udaranya Hang Nadim. Nah, itu bandaranya. Betul. Gimana Mas? Jadi kita juga dalam proses sekarang sebenarnya untuk mengembangkan pelabuhan untuk khusus air kargo. Gitu. Tapi yang kita bahas ini dulu lah ya. Pelabuhan Batu Ampar ya. Pelabuhan Batu Ampar ini terletak tepat di seberang Singapura. Jaraknya hanya 20 km.
Jadi terlihat nih kalau kita dari Batu Ampar terlihat tuh Marina Bay Sands tuh dengan khas tiga towernya dan ada kapal di atasnya tuh kelihatan sekali. Nah, yang menarik dari Batu Ampar ini ya, satu, selama 40 tahun tidak tersentuh oleh modernisasi. Berarti dari dulu sudah ada terminal peti kemas. Betul. Cuman pelaksanaan kegiatan bongkar muatnya itu mengandalkan buruh. Jadi buruh itu masih masang seling di atas kontainer, kemudian harus naik ke atas kontainer menggunakan shore crane. Shore crane tuh kayak crane crane di konstruksi lah. Gitu. Berarti belum ada kayak terminal-terminal modern sekarang gantry crane atau segala macam itu belum ada sama sekali. 2023 belum ada. Belum ada. Belum ada sama sekali itu ya. Itu benar-benar ini menurut saya pelabuhan paling terbelakang di Indonesia. Bahkan kalah dengan Jayapura, Sorong, Ambon, daerah timur itu semua sudah pakai crane, gantry crane ya. Terus ngirim peti kemasnya pakai tongkang. Masih cuman pakai bisa tongkang. Dengan ada juga ya. Itu. Ada juga yang 65% pakai tongkang, 30% pakai udah kapal peti kemas. Itu kondisi 2023. Kondisi 2023, 2022, 2023 seperti itu ya. Akhirnya kita mengajukan proposal kepada BP Batam sebagai penguasa wilayah gitu kan. Pak Kepala BP, kami berminat nih mau membangun Batu Ampar gitu. Yang pertama ditanyakan, lu bisa apa gitu? Bangun perusahaan sudah mau mati. Ya. Nanti duitnya dari mana? Emang kamu bisa bangun gitu kan? Bisa mengerjakan, yang paling question mark berikutnya kan. Begitu bisa bangun ya orang bisa bangun. Tapi bisa mengoperasikan dan mengelola enggak gitu kan. Nah itu meyakinkannya Pak Kepala BP Batam itu 1 tahun Pak. 1 tahun. Karena sebelumnya Batu Ampar ini sudah beberapa kali ditenderkan untuk dikelola oleh asing. Udah 3 kali. Yang pertama oleh Evergreen. Itu tahun 90-an. Tahun 2000-an itu masih GM. Kemudian yang terakhir PSE sudah mau ngambil alih Singapura. PSE itu yang megang banyak pelabuhan ternama ya. Betul, di Singapura. Ya? Betul, di Singapura tuh. Nah, itu ketika kami mengajukan itu dalam tanda kutip udah nyaris ditolak karena pesaing kita Singapura pada saat yang sama mengajukan. Kalau kita di-compare udah pasti kalah. Ya kan? Tapi karena udah tekad bulat kita harus maju atau nih perusahaan mati. Pilih mana? Ya. Akhirnya kita alhamdulillah dalam 1 tahun itu bisa meyakinkan tidak hanya Kepala BP tapi juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Kita yakinkan bahwa kami bisa, kami punya pengalaman, kami sanggup ya. Akhirnya kami memajukan proposal, kita mendapatkan konsesi 37 tahun. Untuk pelabuhan yang sangat strategis. Yang sangat strategis. Untuk Indonesia dan juga di kancah internasional tentunya ya. Kemudian kira-kira nih ya, mengapa tadi PT Persero Batam itu memilih Batam nih? Kan tadinya mau mati BUMN. Betul. Kemudian memilih Batam. Nah, terus menjadikan itu nanti sebagai mungkin yang tadi yang disebutkan pelayaran atau hub pelayaran internasional. Apa yang visinya tuh Mas? Persero Batam ini memang didirikan khusus untuk Pulau Batam. Makanya namanya aja Persero Batam. PT Daerah Industri Pulau Batam. Memang untuk Pulau Batam. Khusus. Berdampingan dengan BP Batam. Cuman memang selama ini dalam pelaksanaan operasional pelabuhannya itu hanya menyewa-nyewakan saja asetnya. Ya. Mereka belum mengarah ke operatorship. Ya. Jadi kita rubah mindsetnya dari landlord, ya kebanyakan BUMN kita kan landlord nih, maunya duduk aja dapat duit, ya kan? Landlord kita rubah menjadi operator, makanya kita menjadi operator Batu Ampar. Pak, saya mau jadi operator bukan landlord. Landlordnya tetap BP Batam, kami operatornya, gitu. Di mata Mas Iqbal nih, yang cukup strategis sangat strategis dari Batam dan juga khususnya Batu Ampar sebagai hub itu, ngapa tuh? Alasannya apa tuh Mas? Jadi kalau mau membangun pelabuhan transshipment itu syaratnya 3 Mas. 1 lokasi,
2 lokasi, 3 lokasi. Oke. Dan itu Sama. lokasinya luar biasa. Berada tepat di garis pelayaran utama dunia. Oh, kalau nggak salah kita bisa tampilkan ya Boleh. petanya. Coba boleh tampilkan Tampilkan, ya operatornya, ya. kita tampilkan. Tampilkan. Nah, ini Oh ini ya Mas ya, kondisi saat ini sekarang. kita sudah punya satu nih. 2023 awal sudah ada belum tuh ya? Ini masuk 2023 September. September. Baru Kita banget berarti ya? operasikan di November. Ya, betul. Ini dibantu oleh HMC, masih ada Harbor Mobile Crane 1. Oke. Ya, untuk supaya BSH-nya bisa 40. BSH itu boxy per hour, Pak, productivity ya. Kapasitasnya bisa 500 Nah, ribu per sekarang ini baru 500 ribu. Oke. Ya, sekarang 500 ribu akan kita tingkatkan ke depan dalam jangka pendek ini jadi 2 juta. Oke. Dari 2 juta tius dan jangka panjang 8 juta tius. Proyeknya udah mulai? Sudah mulai. Sudah mulai. Kita sudah membeli lagi 4 unit crane ini. Oke. 4 unit lagi sudah langsung beli. Gitu. Dalam waktu 1 tahun ini cukup agresif Oh ya? iya, agresif. Nah, karena apa ya, ini marketnya. Marketnya itu besar sekali. Market saat ini adalah 66 juta tius di sini. 66 juta tius di Ya. perairan Singapura. Di perairan Singapura aja. 66 juta tius. Kita cuma dapat setengah juta tius. Oke. Gitu. Seberang kita PSE 38,4 juta tius. Pot Tanjung Pelepas, nah ini menarik nih. Tanjung Pelepas nih baru berdiri tahun 2000. Dalam 23 tahun volumenya sudah 12 juta tius. BUMN Lebih- Malaysia. Ini BUMN Malaysia. Private Malaysia. Private. Oke. Lebih besar dari seluruh peti kemas yang ada di Indonesia. Oleh satu single terminal only. Menarik. Gitu. Ya, jadi ini marketnya besar. Sehingga memang kalau kita membangun fasilitas di sini, daya ungkitnya luar biasa. Dibanding kita membangun misalnya di Patimban gitu ya. Iya. Daya ungkitnya lebih besar di sini. Marketnya besar sekali. Karena Bahkan- jalur internasional. Iya. Wan. Dan setiap tahunnya akan ada pertumbuhan 2 juta tius di kawasan ini. Oke. 2 juta tius. Jadi kalau kita target dalam jangka pendek 2 juta tius, kita hanya mengambil pertumbuhannya saja. Oke. Gitu. Kita belum mengambil Chunking atau kue existing kue gitu ya. existingnya. Kita pertumbuhannya aja kita ambil. Oke. Gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya target ini tidak muluk-muluk ya. 2 juta tius itu sudah nantinya sekitar seperti JCT sekarang lah. Oke. Kira-kira seperti itu. Menarik ya. Ini ya jalurnya Nah, ya Mas ya. Ini begitu kita sudah mulai mengoperasikan, mulai muncullah peluang-peluang. Jadi istilahnya ya, kalau kita beritikat untuk berkembang, akan muncul horizon baru di depan kita. Ya, kalau kita maju melangkah nih, yang tadinya horizonnya kita belum kelihatan. Begitu kita melangkah kan ada horizon baru. Iya. Nah ini adalah horizon baru itu. Ternyata ada potensi yang namanya paper product. Oke. 22 ribu tius per bulan, atau kalau dijumlah itu sekitar 240 ribu tius setahun. Oke. Yang selama ini lewat di Singapura, tidak lewat Batam. Dan selama ini kita menjadi penonton. Kita penonton saja. Ini ngambil ya di kecil-kecil aja, pelabuhan kecil, Dumai, Perawang, Tebing Tinggi, ya. Kita kumpulin aja. Mungkin ada kaitan tadi Mas ya, persaingan operator di Singapura Betul. untuk bisa bersaing di Batam, kemudian mereka bisa mengendalikan ya. Bisa aja kan. Saya sebagai orang awam nih, bisa aja nanti mereka bisa mengendalikan kapasitas volume semuanya yang bisa didapatkan Batam Iya. supaya mereka memanfaatkan semuanya untuk Iya. Singapura. Memang Bisa kan? itu. Bebaskan ini. Ya, jadi memang apa yang kita lakukan nanti ini akan mengulangi apa yang dilakukan oleh Tanjung Pelepas. Oke. Tanjung Pelepas itu menginisiasi dari tahun 2000, langsung dengan cepat volumenya nambah. Karena apa? Itu sebenarnya volume pertumbuhannya PSE diambil oleh Tanjung Pelepas. Akan sama antara cerita Hong Kong dengan Shenzhen sama Guangzhou. Itu Yang juga berdekatan ya. yang berdekatan. Sangat berdekatan. Hong Kong yang tadinya nomor 1 di dunia pelabuhan tersibuk, sekarang menjadi pelabuhan tersibuk ke-8, kalah sama Shenzhen udah. Oke. Bisa seperti itu ke depan. Itu. Jadi once kita membangun infrastruktur dan fasilitas yang sama kualitasnya dengan Singapura, peluang itu ada. Oke. Gitu. Dan Tanjung Pelepas itu dalam waktu 20 tahun berarti. 20 tahun sudah 12 juta. Sama dengan volume seluruh peti kemas yang ada di Indonesia.
Menarik. Tadi Mas ceritakan ini sudah mulai membangun nih di Batu Ampar. Sudah mulai bangun. Dengan beberapa tantangannya. Kan dulu Tantangan kan cukup banyak. dengar-dengar tuh banyak pilihan tuh. Katanya Batam nggak termasuk di lirik untuk pelabuhan peti kemas. Kenapa sekarang dimunculkan lagi nih Mas? Ya karena kita memulai. Kalau kita nggak memulai nggak akan dilirik, ya kan? Gitu. Jadi memang ini strategi kita adalah yang pertama kita meneruskan pertumbuhan volume yang ada. Volume Batam tuh bagus loh. Pertumbuhannya 9% setahun. Itu maybe the highest in Indonesia. 9% ya. Nah, kita tinggal pertumbuhan organiknya kita teruskan sambil kita mendevelop market. Kita akan membangun yang namanya service direct call ke Batam. Jadi begitu kita nambah crane nanti 4 unit, plus kita dalamkan, kita dredging sampai 12 meter. Ya. Draftnya 12 meter. Kalau di Tanjung Priok berapa Mas? 12 sampai 14 lah. Ya. Kita dalamkan 12 dulu, nanti mother vessel akan datang ke Batu Ampar. Sehingga yang tadinya kontainer harus lewat Singapura, dikapalkan untuk transit di Singapura, nantinya kan tidak perlu ke Singapura lagi. Jadi eksportir akan menghemat biaya $700 Singapura per teus. Karena tarif kita pastinya lebih berkompetitif. Enggak, ini karena memutus mata rantai. Oh, itu baru memutus mata rantai. Belum saja. ngomongin tarif. Oke, berarti 2 kali lipat dong. 2 kali, ya. Jadi sekarang orang kalau mau ekspor dari Batam harus lewat Singapura pakai tongkang, ya. Itu bayar $700. Ya, nanti begitu kapal langsung datang ke Batam tidak perlu lagi. Hilang 700. Rantai logistik itu putus. Penting. Itu adalah salah satu cara menurunkan biaya logistik, Mas Anaman. Gitu. Menarik. Berarti belum lagi proses nanti transshipment dari mau menuju Indonesia dan mau keluar Indonesia bisa di situ. Bisa di situ. Ya, menurunkan biaya logistik. Langsung impact-nya ke situ. Dan itu sangat diapresiasi oleh para pengguna jasa, terutama sekarang shipping line lah. Begitu kita operasikan per 1 November, shipping line very happy. Kapal yang tadinya bisa 3 sampai 5 hari bongkar muat, sekarang below 24 hour. Sangat cepat bongkar muat kita. Gitu. Jadi kita udah membuktikan bahwa kita mampu. Gitu. Nah, ini kan banyak viewers juga alumni teknik sipil nih. Dari tadi pembangunan Batu Ampar itu project size-nya seperti apa? Kemudian secara konstruksi apakah dia nanti slab on pile ya? Atau apa pelabuhannya konstruksinya seperti apa Mas? Dan kaitannya juga sama pembebasan lahan. Ada satu jenis konstruksi yang selama ini BUMN Karya itu belum bisa melaksanakan. Wah, apa tuh? Itu pembangunan dermaga bertipe kaisong. Saya nanya ke PP, saya nanya ke Adikarya Wijaya Karya. Belum pernah ada yang membangun dermaga dengan tipe konstruksi kaisong. Apa itu Mas? Kaisong. Istilah dari bahasa mana tuh kira-kira? Kaisong itu bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Belanda zaman dulu. Ketika membangun Tanjung Priok dan Tanjung Perak, pondasinya kaisong. Jadi pondasi kaisong itu kontraktor membangun precast yang berbentuk unit-unit balok dermaga, kemudian diisi oleh pasir atau diisi oleh material yang lain. Ini mohon maaf, nih ada apa namanya? Setiap sore suruh ngaji nih. Alhamdulillah. Suruh ngaji. Iklan nih viewers ya. Iklan yang memang membimbing kita ke arah yang benar. Iya, mengingatkan kita untuk ngaji. Gitu. Tiba-tiba lagi ngurus di tengah-tengah laut itu, harus ngaji. Nah, balik lagi tadi Mas, yang tadi pondasi kaisong itu. Pondasi kaisong. Jadi pondasi kaisong itu apa keunggulannya nih? Keunggulannya adalah dia bisa mencapai kedalaman di atas 16 meter ya, dengan konstruksi yang lebih stabil. Ya, dibandingkan dengan misalnya deck on pile. Ya. Deck on pile itu apabila decknya udah jadi, ya kan, untuk kemudian di sisi daratnya diisi dengan untuk timbunan, untuk seaway, itu harus ada sheet pile-nya lagi. Kalau kaisong nggak perlu, udah sekaligus jadi satu. Nah, di Indonesia udah pernah di mana? Di Priok sama di Tanjung Perak.
Tapi yang bangun Belanda. Zaman Belanda. Zaman Belanda saja bisa gitu. Kenapa di sini nggak bisa sekarang? Karya-karya nih tantangannya nih. Oke, untuk lihat karya-karya tantangannya. Iya. Saya kayaknya ada labelnya juga. Itu. Nah, semua pelabuhan di Singapura, baik itu Pasir Panjang, ya, maupun Tuas yang sekarang lagi dibangun, Tuas Megaport, semuanya menggunakan teknologi Kaisong, gitu. Dan itu lebih praktis dan cepat dilaksanakan. Dan sekarang proyeknya sudah berjalan menggunakan teknologi itu. Iya. Oke. Jadi ini ibaratkan ini ya, ini gelas ini dianggap box. Ya, Kaisong itu bikin kayak gini Mas, box. Disusun-susun box. Ini precast nih, precast. Kemudian diisi material pasir sehingga dia tenggelam di laut. Jajar-jajar semua sampai membentuk suatu semenanjung, kemudian baru diisi oleh pasir untuk reklamasi. Oke. Itu kestabilannya segala macamnya itu udah kuat karena terbukti juga ya. Terbukti. Ini ada kakinya di sini, ada kakinya. Tanjung Priok awet, ratusan tahun. Tanjung Perak juga awet. Iya. Singapura juga pakai. Oke, gitu. Menarik. Kalau teknologi dari kontraktor kita yang karya-karya ini paling namanya second pile. Oke. Second pile itu membuat tiang pancang ya. Kemudian dikasih angkur untuk tiang pancang sisi dalam. Seperti itu aja. Tapi begitu kedalamannya lebih dari 16 meter, itu menjadi tidak efisien. Karena seat pile dikasih dalam segitu udah daya jepitnya udah kurang. Oke, teknis sekali gitu. ini. Cocok lah nih, udah ilmu teknik sipilnya ya ada aplikasinya. Ya, betul. Itu perlulah nih dosen-dosen dari Undip nih lebih mempelajari Kaisong nih. Oh, penting itu ya. Penting. Itu nanti ada juga di divisinya atau siapa nih ya yang kolaborasi antara kampus dan juga dunia usaha ada di struktur organisasi Ikateksi. Bisa nanti kita terusin tuh Mas. Benar. Mas, sama kaitannya sama birokrasi, pembebasan lahan. Ya. Kan kita tahu nih Batu Ampar geser sedikit ada tanah orang, sini dikit ada tanah orang. Beruntungnya kita kalau di Batam sebenarnya ada satu single permit authority. Oke, satu pintu ya. Satu pintu di BP Batam. Kita nggak perlu ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR BPN atau yang lain nggak perlu. Kan ada wali kota di sana. Cukup di kepala BP Batam beres. Oh, wali kota sama kepala BP sama. Jadi satu. Nggak ada masalah. Jadi cepat. Mau izin badan usaha atau apa, satu pintu. Batam mantap lah pokoknya. Mantap Batam itu. Benar. Kalau soal itu luar biasa sebenarnya Batam. Cuman ini yang belum dimanfaatkan oleh para bisnismen kita gitu. Kemudian lahannya Mas, ada nggak? Lahannya kendala nggak? Karena kan ini harusnya kebetulan ini lahan kan sudah miliknya BP Batam nih. Okay. Jadi tinggal kita kembangin melalui reklamasi. Gitu. Oh, ada proses reklamasinya juga? Ada reklamasinya juga untuk pengembangan Seaway. Container yard ya, Seaway itu container yard untuk penumpukan kontainer. Oke. Menarik Mas. Terus nih langsung balik lagi ke logistik nih. Logistik. Tadi teknik sipilnya udah selesai, satu pertanyaan aja. Sekarang kita masuk ke logistik kaitannya sama indeks logistik. Tadi kan Mas sebutkan bahwa Pelabuhan Batu Ampar nantinya akan sangat strategis, juga tadi memotong cukup rantai pasokan logistik dan juga biaya logistik. Dan kaitannya apa nih dengan perbaikan indeks logistik Indonesia lah. Ada LPI ya, Logistic Performance Index ini setiap 2 tahun sekali diukur. Ya. Oleh World Bank. Nah, peringkat indeks logistik Indonesia tahun 2023 itu menurun ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya ingat ya, tahun-tahun sebelumnya itu kita peringkatnya itu mungkin 3 ya, peringkat 3, 4 ya. Tahun 2023 kita peringkat 6. Drop. Makin nomornya nambah berarti makin turun ya. Bahkan yang paling memalukan nih, sorry saya bilang memalukan, kita disalip oleh Filipina. Disalip oleh Filipina. Dan Vietnam. Yang selama ini kita tidak pernah berada di bawahnya. Indeks logistik mereka lebih bagus daripada Indonesia. Bagus daripada Indonesia. Apa Mas penyebab utamanya tuh? Ya, jadi ukuran indeks logistik ya itu namanya yang pertama bagaimana aksesibilitasnya, ya. Yang kedua bagaimana tracking and tracingnya.
kemudian bagaimana bea cukainya, ya urusan bea cukai, kemudian bagaimana tingkat keandalannya. Nah itu semua kita semakin menurun. Oke. Gitu. Tapi kalau kita bahas bea cukai offside nih Mas. Ya, kita yang teknis-teknis saja. Iya. Benar. Nah cuman memang kita harus akui. Sebenarnya kita untuk memperbaiki itu kita harus berani mengakui dulu. Oke. Ya kan? Kalau nggak berani mengakui gimana? Ya offset dikit nggak apa-apa lah, kan gitu. Berarti harus ada diperbaiki dong dari bea Harus cukai diperbaiki. ini. Ya, memang di Batam contohnya ya, di Batam itu banyak hal yang saat ini sedang saya usahakan untuk diperbaiki juga. Karena kita membangun infrastrukturnya kalau nggak diperbaiki sisi regulasinya percuma juga kan. Satu dari sisi bea cukai ya. Bea cukai sendiri sudah mengakui bahwa banyak kelemahan di Batam ini sehingga tidak bisa menjadi transshipment port. Ya. Contoh misalnya empty container kosong nih, ya. Kalau sudah selesai diambil isinya, kontainer itu kan harus dibalikin nih ke pelabuhan. Nah, setelah sampai di pelabuhan mau dikirim ke Indonesia itu tidak bisa. Di Batam harus baliknya ke Singapura dulu. Itu berarti ada persoalan juga di regulasi dong Mas? Regulasi. Karena kalau masuk ke Indonesia dia kena pajak PPN 11%. Oke. Itu di dalam kontainer kosong isinya angin loh Mas? Angin pajak. aja dipajakin. Karena dianggap kontainer itu sebagai komoditas, bukan sebagai alat angkut. Ini mindsetnya yang harus dirubah. Gitu. Begitu saya sampaikan ini semua pada heran. Memang ada aturan itu? Ada Pak, karena saya shipping line, saya tahu. Gitu. Saya nggak bisa, namanya repo ya, repositioning MT dari Batam ke Indonesia nggak bisa, harus ke Singapura dulu. Itu nambah cost. Ya, let's say satu peti emas harganya 40 juta. Kalau dibikin 11% harganya berapa? 4,4 juta. Berarti bener dong kalau kayak gitu peti kemas dianggap sebagai produk, bukan sebagai fasilitas untuk mengangkut. Betul. Udah 4,4 juta kan udah tinggi. Ya udah pendingan saya bawa dulu ke Singapura, ya kan? Nanti dari Singapura bawa ke Indonesia lebih murah jadinya. Tapi muter-muter. Yang dapat untung siapa? Singapura. Gitu kan? Ini contoh baru satu ya. Kemudian ada satu lagi. Itu yang namanya pajak-pajak ya. Kalau di Singapura dan di Malaysia semua perusahaan yang hubungan dengan maritim itu bebas income tax. Di kita enggak. Kita tetap harus semua bayar income tax. Berapa? 25%. PPH badan. 25%. Nah, coba bayangin tuh. Tadi udah dihitung kan, hilang. Kalau itu hilang satu. Kemudian PPH badan dihilangin. Udah berapa persen tuh biaya logistik yang turun, Mas? Itu juga dikenakan ke perusahaan multinasional yang akan merapat ke Batam. Betul. Itu. Oh, pantesan nggak menarik ya? Benar. Berikutnya, harga bunker. Bunker. 30% lebih mahal dari Singapura. Karena apa? Karena kebijakan BBM satu harga. Seharusnya kalau kita menggunakan international market di situ, market price, harganya sama dong dengan Singapura. Gitu. Nah, ini kan tadi menyebut Singapura nih. Berarti kan nanti Pelabuhan Batu Ampar PT Persero Batam akan head to head dengan Singapura. Betul. Apa strateginya? Satu, itu kualitas harus sama dulu ya. Peralatan bongkar muat harus mencukupi, fasilitas pelabuhan bagus, draftnya dalam, ya kan? Itu nomor satu harus sama. Yang kedua, kita pasti kompetitif dari sisi harga. Harga Singapura sekarang 130 Sing dolar, 1,3 juta rupiah. Kita harganya 600.000 Mas. Siapa yang nggak mau masuk? Ya kan? Dari situ aja udah orang-orang tertarik nanti masuk. Gitu. Terus kaitannya sama regulasi tadi yang membuat dia jadi boros? Nah, ini makanya kita harus perbaiki. Ya. Kita perbaiki satu persatu. Alhamdulillah beberapa FGD kemarin kita didukung penuh oleh Kementerian Menko Marves. Menko Marves untuk perbaikan iklim bisnis di Batam. Ya mudah-mudahan bisa didukung penuh. Jadi gambar yang kita nanti cita-citakan itu bisa tercapai gitu. Terus satu lagi peran networking nih di shipping line atau segala macam. Kan nggak mungkin juga ujuk-ujuk kapal mampir ke Batam tanpa ada yang kontak-kontak. Gimana Mas itu mensiasati itu? Nah, kita sudah punya siasat. Satu,
kita akan membuat joint venture company Oke. dengan shipping line. Menjadi operator di Batu Ampar. Mirip dengan yang dilakukan oleh Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas itu 30% sahamnya dimiliki oleh Maersk Line. Oke. Sehingga seluruh volume kontainer Maersk Line masuk di situ. Ini yang akan dalam waktu dekat kita tenderkan. Oh, itu tender juga. Tender. Menunjukkan shipping Kalau line sama tersebut. BUMN kan harus tender. Iya, biar masuk. benar. Nanti repot kita. Dan bagaimana memastikan bahwa yang ikut ini sesuai dengan harapan yang ikut tender? Ya, itu ya semua poin-poin KAK-nya harus jelas, harus sesuai sasaran kita, ya kan. Yang nomor 1 harus bawa volume, ya kan. Target volumenya harus di depan, jelas di depan. Yang kedua dia bawa expertise. Jadi parameter-parameter yang jelas. Ya, ketiga dia punya duit. Kalau nggak punya duit gimana ikut ngembangin segala macam sampai 8 juta, ya kan. Betul. Dan strateginya itu sudah di depan mata, sudah jalan. di set semua sama Mas Iqbal dan tim di PT Persero Batam. Iya. Mudah-mudahan kita doakan semua nih, itu cita-cita Mas Iqbal, PT Persero Batam dan jajaran di sana, serta itu jadi cita-cita Indonesia. Betul. Jangan jadi penonton lagi di Selat Singapura. Namanya juga Selat Singapura. Ya mereka lebih menguasai di sana. Nah itu kita jangan sampai jadi penonton. Dan bisa untuk nggak usaha gambar yang itu. terakhir? Nah, gambar terakhir. Coba kita tampilkan gambar. tadi. Nah ini eksistensi Indonesia di Selat Malaka tahun 2045. Gambarannya seperti ini. Pada saat visi Indonesia 2045 ya? Iya. Indonesia Emas. Ini ya, yang tadinya di Batam tuh kosong nggak ada terminal, ini nanti akan sudah ada seperti itu dan akan sejajar dengan Tuas Megaport, Pelepas Megaport, dan Pasir Panjang di Singapura. Kira-kira akan seperti itu. Otomatis eksistensi PT Persero Batam nih nantinya 2045 akan diperhitungkan di Selat Singapura kalau kita lihat dari sini. Kemudian yang ada marking di situ Mas, Persero Batam itu kelihatannya besar itu pelabuhannya. Itu apa itu? Ini pelabuhan baru nanti di Tanjung Pinggir. Kita bangun. Itu ada lahan kita juga di situ. Kita akan bangun kawasan industri dan juga pelabuhan. Tuh, alumni teknik sipil nggak akan berhenti proyek-proyek buat ladang pekerjaan kita. Iya. Karena ini semuanya akan dibangun mungkin 5 tahun, 6 tahun bangunnya, 10 tahun kan? Iya. Dengan bertahap. Gitu. Jadi, tapi kita punya contoh yang bagus yaitu Pelepas. Membangun 20 tahun sudah bisa 12 juta. Kenapa kita enggak gitu? Ya. Gitu. Kenapa kita enggak dan kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memang ini sangat strategis bukan hanya bagi Batam dan juga bagi negara kita tercinta ini. Terima kasih banyak Mas Iqbal atas pencerahannya, diskusinya, cair banget di sini. Baru kita bahas ini satu tentang pelabuhan Batu Ampar. Nah, pelabuhan Batu Ampar tadi saya tanya-tanya nih di mana lokasinya? Ternyata sampingnya Harbor Bay. Betul. Nah, sampingnya Harbor Bay. Kalau di Batam itu cukup terkenal. Iya, kalau Mas Arma seringnya ke Harbor Bay. Pusat makanan dan hiburan. Terima kasih banyak Mas Iqbal sudah hadir di IKA Tech Site. Inspiring New Insight. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Dan sekali lagi dengan host juga yang lebih menarik lagi. Tapi saya kelihatan yang paling menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu nih ikat teksi.